Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah memberangkatkan pasien menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Para pasien berangkat dengan didampingi satu dokter dan satu perawat. 3 jemaah haji Indonesia yang menjalani perawatan di KKHI Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah dalam kondisi kesehatan yang membaik. Mereka diberangkatkan dengan ambulans dari KKHI Madinah menuju KKHI Mekah. Ketiga pasien ini didampingi oleh satu dokter dan satu perawat. Tercatat sekitar 48 jemaah haji Indonesia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Oke, dibawa. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang Puncak Ibadah Haji 2026, sudah ada rekan Eti Juitasari di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Eti. Ya, Eti, sudah berapa kloter jemaah yang berangkat ke Mekah dan tiba di Madinah untuk sekarang ini? Ya, selamat sore Nadia dan pemirsa. Ini jemaah haji terus dilakukan perdorongan dari Madinah menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kurang lebih sebanyak 60 kloter jemaah haji Indonesia ini sudah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah, dan secara berturut-turut mereka akan melakukan umroh wajib. Dan biasanya umroh wajib itu akan dilaksanakan pada pagi hari atau pada malam hari, karena pada siang hari ini kondisi cuaca di Mekah Al-Mukarramah itu suhunya sangat tinggi hingga mencapai 43 derajat Celcius yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan bagi para jemaah haji Indonesia. Sementara itu untuk jemaah haji yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi, hingga pukul 5 waktu Arab Saudi kemarin sudah ada 197 kloter jemaah haji dengan jumlah 77.000 jemaah haji ini sudah menempati hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya itu tentang cuaca panas di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang cuaca panas ini sudah menerjang kawasan Madinah juga. Jikalau Madinah untuk sebelumnya itu berada di suhu sekitar 35 hingga 36 derajat Celcius. Sekarang ini cuaca di Madinah ini menembus angka 39 hingga 40 derajat Celcius. Maka diimbau bagi para jamaah haji ini untuk menghindari atau mengenal gejala-gejala heat stroke. Apa sih heat stroke? Heat stroke itu gejala atau kondisi tubuh di mana panas tubuh itu meningkat secara drastis hingga 40 derajat Celcius hingga lebih. Dan gejala-gejalanya yaitu seperti mual, muntah, ataupun juga pusing, dan juga bisa menjadi kejang-kejang bagi para jamaah haji. Jika didapati gejala-gejala tersebut, para jamaah haji agar segera meneduh atau ke tempat-tempat yang bersuhu normal atau bahkan dingin, dan juga sering juga menyemprotkan menyemprotkan air zam-zam ke wajah. Dan hal ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan para jamaah haji di Madinah maupun Mekah, agar para jamaah haji bisa menjalankan umrohnya dengan lancar, agar mengenali gejala-gejala heat stroke dan mengurangi aktivitas di siang hari karena panasnya yang luar biasa. Kembali ke rekan Nadia dan di studio. Baik, dan tentunya harus diperbanyak minum ya agar terhidrasi selalu. Baik, terima kasih Eti Juitasari melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, Satgas Operasi Ar-Musna menyisir kawasan Padang Arafah untuk mengantisipasi kekacauan jemaah haji Indonesia saat wukuf. Penyisiran dilakukan untuk memastikan persiapan puncak ibadah haji. Memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Ar-Musna menyisir kawasan Padang Arafah. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan 10 sektor ad hoc rute murur hingga skenario sistem evakuasi darurat. Dalam inspeksi, tim Satgas Ops Ar-Musna menemukan adanya ketidakcocokan posisi markas dengan dokumen perencanaan. Ketidaksinkronan terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Dengan kita, kami cek di lapangan, ada beberapa maktab yang ada double. Nanti ke depan, kami akan tinjau lagi kebenarannya maktab dengan yang kita tinjau
kemudian lanjut ke dalamnya. Temuan ini langsung dievaluasi agar kelompok terbang jemaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Untuk selanjutnya, petugas juga akan melakukan peninjauan bertahap untuk mengecek fasilitas tenda wukuf, mulai dari kasur, bantal, hingga ketersediaan air. Dengan demikian, para jemaah diharapkan dapat menempati tenda dengan aman dan nyaman. Dari Makkah, Arab Saudi, Ike Kusuma, Sindo News, tim MCH 2026 melaporkan. Mencari keberkahan air Zam-Zam menjadi salah satu tujuan para jemaah haji Indonesia saat di Masjid Nabawi. Tapi jangan salah konsumsi karena semua air yang ada di Masjid Nabawi belum tentu merupakan air Zam-Zam. Di mana saja air Zam-Zam berada? Berikut liputan Eti Cuitasari dari Madinah, Arab Saudi. Yang paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan air biasa. Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam. Dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam. Difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Cuitasari melaporkan. Jemaah calon haji berusia 103 tahun Mbah Marjono tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Siti Mulyo, Bantul. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Marjono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Marjono apa Pak? Pengennya ibadah. Oh ibadah, Masya Allah. Pengen nonton doa apa niki bukan haji? Iya. Doanya apa Mbak doanya? Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak niki dah. Pengen apa? Bukan pengen apa-apa. Pengen ngerumi ibadah. Oh iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Cuitasari, iNews melaporkan. Memasuki fase awal rangkaian ibadah di Tanah Haram, jemaah haji Indonesia mulai bergerak secara bergelombang menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Perjalanan spiritual ini mendapat pengawalan ketat dari petugas termasuk penyediaan bus sholawat dan pendampingan kursi roda khusus lansia demi menjaga keselamatan tamu Allah. Denyut nadi peribadatan jemaah haji Indonesia di kota Mekah mulai berdetak kencang. Setelah beristirahat cukup di hotel, rombongan jemaah bergegas menuju Masjidil Haram untuk menunaikan rukun umroh wajib. Mobilitas ribuan tamu Allah ini difasilitasi sepenuhnya oleh armada bus sholawat yang beroperasi secara non-stop dari sektor pemukiman.
Dengan tertib, para jemaah memasuki bus yang akan mengantarkan mereka menembus jalanan kota suci menuju titik pemberhentian terdekat dengan area Ka'bah. Setibanya di terminal, gelombang jemaah Indonesia langsung menyatu dengan lautan manusia dari berbagai belahan dunia. Mereka melangkah pasti menuju pelataran Masjidil Haram untuk memulai putaran tawaf dan sa'i. Momen tawaf ini menjadi puncak emosional bagi banyak jemaah yang baru pertama kali menatap kemegahan Baitullah secara langsung. Kehusyuan ibadah terus terjaga berkat kesigapan para petugas yang bersiaga di berbagai titik untuk memastikan rombongan tidak terpisah. Perhatian ekstra secara khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan kelompok resiko tinggi selama prosesi umroh berlangsung. Petugas Haji Indonesia tanpa lelah mendorong kursi roda para jemaah lansia agar mereka tetap bisa menyelesaikan seluruh rangkaian rukun umroh dengan sempurna. Sentuhan humanis ini tidak hanya berhenti pada bantuan fisik semata. Petugas juga berbincang dan memberikan dukungan moral kepada jemaah untuk menghapus kecemasan mereka. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, Tim MCH 2026 melaporkan.